Dewi, seorang janda usia 38 tahun, kembali ke kampung halaman di Banyumas setelah 12 tahun bekerja di Jerman. Ia tak datang sendiri, di sampingnya berjalan pria bule berambut keperakan, bernama Klaus, 57 tahun. Mereka turun dari mobil hitam sewaan, mengundang tatapan tajam dan penuh tanda tanya dari warga sekitar. Dewi hanya tersenyum kaku. Ia tahu, kampung ini tak pernah ramah terhadap hal yang berbeda. Saat muda, Dewi dikenal sebagai gadis keras kepala. Ia menikah di usia 19 tahun, lalu menjanda 2 tahun kemudian karena suaminya kabur entah kemana. Semenjak itu, ia jadi bahan bisik-bisik. Maka ketika ia pergi ke luar negeri, tak sedikit yang mengira ia tak akan kembali. Tapi nyatanya, ia kembali, bukan sebagai TKW biasa, melainkan sebagai istri sah lelaki asing yang lebih tua darinya. Warga desa berkerumun di warung Bu Salamah. Janda itu pulang bawa bule tua. Katanya dulu di Jerman, kerja di panti jompo. Jangan-jangan itu majikannya? Gosip mulai menyebar cepat. Dan lihat cara dia memandang kampung ini. Seolah kita semua orang primitif. Tambah yang lain dengan nada sinis. Di rumah warisan orang tuanya yang kosong selama bertahun-tahun, Dewi membersihkan debu dan sarang laba-laba. Klaus membantu, tapi tampak kaku. Ia bukan pria penyayang. Lebih seperti bayangan masa lalu yang menempel di punggung Dewi misterius dan berat. Bahkan saat tetangga datang menyapa, Klaus hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam. Sikapnya dianggap sombong. Konflik mulai muncul saat ketua RT setempat menolak permohonan Dewi untuk mengurus surat domisili bagi Klaus. KTP asing tidak bisa dibuat kalau suaminya tidak ikut pengajian atau kegiatan RT, katanya. Dewi naik pitam, tapi memilih diam. Ia tahu, kampung ini masih melihat perempuan seperti dirinya dengan kacamata curiga, janda, bekerja di luar negeri, menikah dengan orang asing. Namun konflik terbesar justru datang dari dalam keluarga. Adik kandung Dewi, Ruslan, yang kini menjadi guru ngaji di kampung itu, menolak mengakui pernikahan kakaknya. Kakak bawa pulang lelaki kafir ke rumah orang tua kita. Apa enggak takut dosa, katanya tajam. Menolak bersalaman dengan Klaus. Dewi terpaku. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Dewi tahu, kepulangannya bukan akan jadi pesta penyambutan, tapi pertarungan panjang dan rahasia yang ia bawa dari Jerman tentang bagaimana sebenarnya ia mengenal Klaus belum siap ia buka. Belum, karena jika itu terbongkar, seluruh kampung bisa benar-benar membakarnya hidup. Pagi hari, suara azan subuh menggema dari masjid kecil di dekat rumah. Dewi terbangun lebih dulu. Seperti biasa, Klaus masih terlelap. Ia memandangi wajah suaminya dalam diam, lalu menatap langit-langit rumah yang penuh bayangan masa lalu. Rama, ini dulu saksi ketika ayahnya memukulinya karena menikah tanpa restu. Dan kini ia kembali dengan dosa baru di mata kampung ini, membawa pria non-Muslim ke tengah-tengah masyarakat yang memuja keseragaman. Hari itu, Dewi mencoba datang ke balai desa untuk mengurus kembali izin domisili. Petugas desa menolak dengan lebih kasar. Bawa surat nikah yang diakui KUA dulu, Bu. Di sini bukan Eropa. Di sini kami punya adat. Suara itu membuat Dewi panas. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, meledak hanya akan menguatkan stigma kembali. Ke rumah, Klaus duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam buatan Dewi. They hate me, katanya pelan. Dewi menjawab singkat. They hate me more. Klaus memandangi wajah istrinya lama. You don't have to stay here, do, we can leave. Go to Bali, Jakarta, even back to Hamburg. Tapi, Dewi menggeleng. Kalau aku pergi sekarang, aku kalah. Malam harinya, Ruslan datang. Tak diundang, tapi seperti biasa, langsung masuk. Ia membawa Al-Quran di tangan, seolah hendak menyucikan rumah kakaknya dengan ayat-ayat. Kak, aku mimpi ayah kita menangis. Kau bawa lelaki itu ke rumah ini. Rumah orang beriman. Katanya, suaranya berat. Kalau kau tetap tinggal, jangan harap anak-anak kampung ini mau mengaji di sini lagi. Dewi tak menjawab. Ia hanya berdiri menatap adiknya, lalu berkata dengan dingin, rumah ini dibeli dari hasil cucuran air mata di negeri asing. Waktu aku disiksa majikan,
Tak ada satu pun dari kalian yang bertanya, aku masih hidup atau mati. Dan lelaki itu menyelamatkan aku dari menjadi budak. Jadi kalau kau ingin mengusir kami, usirlah sekalian dengan nama keluargamu dari mulutku. Ruslan terpaku. Matanya berkaca, tapi kebencian di dadanya lebih keras dari getaran batin. Ia menatap Klaus yang sedang berdiri di dapur, lalu berkata, aku akan kumpulkan warga, kita bicarakan ini besok malam di musala. Setelah Ruslan pergi, Klaus menghampiri Dewi dan memegang tangannya. Did I make things worse? Tanyanya. Dewi tersenyum getir. No, you're the proof I survived, and that is what they hate the most. Malam itu, musala desa yang biasanya hanya terisi separuh saf saat Isya, tiba-tiba penuh sesak. Lelaki-lelaki kampung duduk berjejer. Beberapa ibu mengintip dari balik jendela musola. Menyelip di balik mukena mereka gosip yang belum sempat selesai. Di siang hari, di tengah ruangan, Pak RT berdiri bersama Ruslan yang tampak seperti orator. Wajahnya serius, urat lehernya menegang, dan matanya tak lepas dari Dewi dan Klaus yang duduk di sudut, tampak asing di tengah arus sorotan mata. Bukan soal cinta, bukan soal beda warna kulit. Ini soal akidah, kata Ruslan lantang. Kita tidak menolak cinta, tapi kita menolak jika nilai kampung ini diludahi. Suara sorak kecil terdengar dari belakang. Klaus, meski tak mengerti sepenuhnya, tahu bahwa dia bukan sedang diterima malam ini. Dewi duduk diam, wajahnya dingin, tapi tangannya menggenggam tangan Klaus erat. Pak RT mencoba menengahi. Kita butuh penjelasan, Bu Dewi. Masyarakat ingin tahu, apakah suami ibu sudah masuk Islam? Apakah pernikahan ini sudah sah secara agama kita? Suara itu lebih halus, tapi mengandung tekanan tak kasat mata. Dewi menarik napas panjang. Dengan suara tenang tapi tajam, Dewi berkata, tidak, Klaus belum masuk Islam. Dan ya, kami menikah sah secara hukum di Jerman. Apakah itu membuat saya kafir di mata kalian? Atau memang sejak dulu kalian hanya mencari alasan untuk membakar saya hidup? Suara Dewi naik 1 oktav, membuat beberapa lelaki bergumam gelisah. Ruslan berdiri. Kakak, aku tahu hidupmu tidak mudah di sana, tapi membawa pulang aib ke desa bukan jawaban. Kau bisa pulang sendiri, tinggalkan dia. Kampung ini bisa memaafkanmu, tapi tidak dengan dia. Klaus menatap Dewi. Perlahan, ia berdiri. Can I speak? Katanya. Semua memandang. Heran, Dewi menerjemahkan. Klaus mulai berkata, terbata-bata dalam bahasa Indonesia campur Inggris. Saya bukan orang suci, tapi Dewi, dia orang yang saya selamatkan, dan dia juga selamatkan saya. Saya dulu pikandu alkohol, hidup saya hancur, tapi Dewi Tuhan, saya berhenti, dia, rumah saya. Ucapan itu menggantung di udara. Tak semua mengerti sepenuhnya, tapi rasa di balik kote kata itu mengendap dalam ruangan. Pak RT menunduk. Ruslan terlihat gelisah. Beberapa warga mulai menatap satu sama lain, tak lagi setegas sebelumnya. Tak ada keputusan malam itu. Tapi, tahu, perang ini belum selesai, dan kampung sedang menimbang apakah yang asing bisa diterima, atau tetap akan diasingkan. Sejak malam musala itu, kampung mendadak sepi. Tak ada keputusan yang diumumkan, tapi semua orang tahu Dewi dan Klaus sedang diadili dalam diam. Beberapa tetangga mulai menutup pagar saat mereka lewat. Warung langganan menolak menjual barang ke Dewi. Bahkan anak-anak kecil yang dulu menyambut siapapun dengan lambaian tangan, kini hanya berbisik dari balik dinding. Desa Sukamulya diam, tapi penuh cemooh yang mengendap di udara. Namun, Dewi tetap berdiri. Ia belanja ke pasar, membersihkan halaman, dan setiap hari menyapa orang-orang meski tak dibalas. Klaus tetap menemaninya, semakin sering membaca buku dan berusaha menulis kata-kata bahasa Indonesia di buku kecilnya. Tapi satu malam, Dewi duduk sendiri di teras, memandangi langit gelap. Klaus datang menghampiri dan bertanya lirih, "How long can you keep going like this?" Dewi menatap Klaus lama, lalu berkata, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pikir aku menikah denganmu karena uang. Padahal, aku menikahimu karena kau orang pertama yang menjemputku keluar dari neraka. Klaus terdiam. Dewi
Menghela napas, sudah waktunya. Aku ceritakan segalanya. Esok harinya, Dewi pergi ke balai desa. Kali ini, ia tidak datang sebagai perempuan yang meminta izin. Ia membawa berkas, foto, dan selembar surat dari rumah sakit jiwa di Hamburg. Di sana tertulis jelas nama Dewi dan rekam medis bahwa ia pernah dirawat setelah mencoba bunuh diri akibat kekerasan seksual yang dialaminya selama bekerja sebagai TKW ilegal selama 6 tahun. Klaus adalah perawat sukarela yang membantunya sembuh. Pak RT, kepala dusun, dan beberapa tokoh masyarakat membaca perlahan. Tak ada satupun yang bicara. Dewi lalu menambahkan, Klaus tidak hanya menikahi saya, ia menyelamatkan hidup saya. Jika dia harus disalahkan karena bukan muslim, maka tanyakan pada diri kalian, apa yang kalian lakukan ketika saya sekarat dulu? Berita itu menyebar cepat. Warga yang dulu mencibir mulai terdiam. Ada rasa bersalah yang menggantung. Boken Ruslan, adik kandung Dewi, tak bisa berkota-kota saat mendengar kabar itu dari Pak RT. Ia duduk di musala malam harinya, merenungi ayat-ayat yang dulu ia kutip untuk menghakimi kakaknya. Malamnya, Dewi duduk di teras bersama Klaus. Ia tampak lebih ringan. Aku lelah menyimpan semuanya. Aku kira menyembunyikan luka bisa menyelamatkanku dari rasa malu, tapi ternyata yang membuatku hancur bukan luka itu, tapi penolakan orang-orang yang seharusnya melindungiku. Klaus menggenggam tangannya. You don't need to explain anymore, do. But if you still want to go, I'll be the first to pack our bags. Dewi menatap ke dalam gelap. Untuk pertama kalinya, ia mulai ragu, apakah kampung ini masih pantas ia perjuangkan. Pagi itu langit tampak mendung, seperti menyimpan keraguan yang sama dalam dada Dewi. Ia berdiri di halaman rumahnya, memandangi koper besar yang sudah tertata rapi di pinggir pintu. Klaus melangkah pelan dari dalam, menggenggam buku catatannya lembaran, berisi puluhan kata Indonesia yang ia pelajari sendiri. Terima kasih, maaf, cinta, dan pulang. Semua kata itu kini terasa asing di udara yang berat. Hari sebelumnya, mereka sudah sepakat. Kalau tak ada tanda penerimaan, maka mereka akan pergi ke Bali atau Jakarta, atau mungkin kembali ke Jerman. Karena cinta saja tidak cukup untuk bertahan di tempat yang terus-menerus menolak keberadaanmu. Bahkan cinta, jika dihina terus-menerus, bisa jadi luka baru. Namun, saat mereka hendak menaikkan koper ke mobil sewaan, terdengar suara langkah cepat dari ujung jalan. Ruslan, ia datang sendirian, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Di tangannya, ia membawa kitab kuning dan bungkusan plastik berisi pisang goreng dari warung. Seperti simbol damai yang canggung, Kak, katanya pelan. Aku salah. Suara itu berat, seperti baru diperas dari dalam dada yang keras kepala terlalu lama. Dewi hanya diam, matanya menatap lurus, seolah tak percaya telinganya sendiri. Aku tidak tahu apa yang kau alami di luar negeri. Aku hanya tahu, aku malu karena kakakku pulang membawa sesuatu yang tak ku mengerti. Tapi sekarang, aku sadar, akulah yang lebih asing dari cinta yang kau perjuangkan. Klaus berdiri di samping Dewi. Ia tak mengerti semua kata-kata itu, tapi ia bisa membaca bahasa tubuh manusia. Air mata yang turun perlahan di pipi Ruslan, tangan yang gemetar saat mencoba menyerahkan pisang goreng ke Dewi, dan pelukan yang tertunda semuanya berbicara lebih keras dari terjemahan manapun. Hari itu, Dewi tidak jadi pergi. Warga datang satu persatu di sore hari. Ada yang membawa kelapa muda dayam dayam, hanya duduk di pagar. Tak ada sambutan resmi, tak ada maaf yang dirapikan dengan kata. Tapi satu persatu pagar dibuka, dan itu cukup. 3 bulan kemudian, Klaus membuka kelas bahasa Inggris kecil di halaman rumah. Anak-anak kampung datang dengan buku tulis dan sandal jepit. Ruslan duduk di teras tiap sore, sesekali berdiskusi dengan Dewi soal tafsir ayat, bukan lagi untuk menghakimi, tapi untuk mengerti. Dan Dewi, ia tak lagi menunggu kampungnya berubah sempurna. Ia hanya ingin hidup tanpa terus membuktikan bahwa luka bisa berubah menjadi cahaya. Karena pada akhirnya, pulang bukan sekadar kembali ke rumah, tapi kembali ke tempat di mana kita tidak perlu lagi menjelaskan siapa diri kita.